Ya? Ya. Lampu hijau jalan. Oke. Kita jalan kembali membahas tentang kabinet baru, orde baru Jokowi. Bung Yose, lagi-lagi masuk kita ke wilayah ekonomi. Biarkan wilayah politik Bapak ini yang mengaturnya. Secara ekonomi, kemarin kinerja bidang ekonomi hasil survei salah satu lembaga itu semuanya buruk. Mulai dari pengentasan kemiskinan, pengangguran, persepsi. Ya, apakah secara penelitian Anda di CSS juga ekonomi memang masih tetap jalan di tempat? Mungkin nggak jalan di tempat, tapi lambat lah. Lambat. Ya, jadi ada jalannya, tapi nggak secepat yang diharapkan. Nah, masalahnya padat merayap. Iya. Nah, sekarang permasalahannya ini kebijakan-kebijakannya sudah semuanya dikeluarkan. Saya pikir 12 paket kebijakan itu adalah satu, kita harus kasih 2 jempol lah kepada pemerintahan kita ini. Isi paketnya yang bagus. Isi paketnya yang bagus. Implementasinya mungkin masih agak kurang, ya. Dan itu yang perlu dipercepat. Percepatnya ini dengan mudah-mudahan sih dengan menteri-menteri baru bisa jadi percepatan tadi. Tetapi memang belum tentu juga. Ada masalahnya, banyak sekali menteri-menteri yang kelihatannya bukan berlatar belakang pada bidang tersebut. Di Kementerian Ekonomi saat ini? Kelihatannya seperti itu. Misalnya Kementerian Perdagangan. Perdagangan ini kompleks. Kemarin aja gara-gara bulan puasa dan lebaran aja kita semua pusing gitu ya. Gara-gara perdagangan itu kan. Nah, bagaimana kita harus belajar lagi? Kalau masih perlu belajar lagi, percepatannya seperti apa gitu ya. Memang sih yang lain-lain sudah cukup lumayan lah. Nah, kelihatannya sudah ada latar belakang. Tapi bahkan yang di luar perekonomian seperti ESDM ataupun juga apa satu lagi yang pertanian, yang diganti ESDM dan transportasi gitu ya. Perhubungan ya. Nah, perhubungan. Apakah mereka juga bisa mempercepat? Ini kan keduanya ini juga sangat kental sekali nuansa ekonominya. Oh, meski tidak masuk des ekonomi, tapi sebenarnya sebenarnya ini adalah bagian dari ekonomi. Dengan Bang Yose, Menteri Keuangan kita Sri Mulyani itu kalau ditanya sama Pak Yose, 3 langkah yang harus dia segera lakukan apa? Yang pertama itu tadi mengenai fiskal, yaitu yang pertama harus kebijakan tax amnesty ini bisa dijalankan dengan baik. Ya. Yang kedua adalah bagaimana supaya tax amnesty ini kan sebenarnya hanya bagian dari struktur penerimaan negara yang jauh lebih besar. Dia harus bisa selesaikan itu. Kalau enggak, tahun depan kita masih perlu tax amnesty lagi. Gitu ya. Terus-terusan aja perlu tax amnesty gitu. Apakah Menteri Keuangan yang lama yang digantikan oleh Ibu Ani itu pernah menolak tax amnesty atau bersikap berbeda dengan Bapak Presiden soal itu? Saya pikir enggak ya. Beliau juga sangat mendukung mengenai tax amnesty tersebut karena itu kan satu-satunya cara juga. Cara yang sebenarnya jalur pintas sih untuk darurat ya untuk menambah pemasukan negara. Dari semua menteri di pos ekonomi itu semua dari jalur profesional non partai. Hanya Menteri Perindustrian yang tadinya dari partai juga dan sekarang gantinya juga orang dari partai. Apakah ini menunjukkan semata-mata pergantian ini hanya untuk akomodasi pendatang baru itu? Kalau itu mungkin tanyakan ke Bung Kodari lebih dari segi kinerja industri. Saya mau kasih ini juga satu catatan untuk perdagangan. Perdagangan baru pertama kali dari orang partai. Selama sejarah ini nggak pernah ada perdagangan yang dari orang partai sebelum-sebelumnya. Pak Gita Wirjawan, Demokrat? Pak Gita Wirjawan, tapi bukan orang partai benar-benar. Dia memang konvensi Demokrat. Iya. Nah ini mungkin jadi catatan juga nih. Apakah kemudian mudah-mudahan sih enggak ya. Jangan perdagangan ini kemudian diselewengkan juga untuk kepentingan politik. Karena perdagangan dan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan itu adalah 2 kementerian yang cukup punya power di dalam ekonomi Indonesia. Baik, saya ke PKB. Menteri Pemuda dan Olahraga, kemudian Menteri Tenaga Kerja, sering-sering disebut-sebut, disoroti oleh publik. Tapi kemudian sama sekali tidak disentuh oleh Bapak Presiden. Apakah karena bukan muhrim sehingga nggak disentuh atau kenapa? Yang bukan muhrim ada yang jelas. Ada yang jelas kan. Nah, tetapi paling tidak, misalnya Menpora itu bisa menjawab. Ada persoalan serius ketika soal PSSI. Lalu apakah itu kebijakan dari seorang Menpora atau itu justru adalah pesanan dari Presiden? Jadi justru yang dia lakukan itu adalah
hal baik. Makanya itu yang akhirnya menjadikan Menpora berhasil keluar dari situasi itu dan hari ini kita menatap beberapa prestasi. Mungkin itu pertimbangannya. Nah begitu pula ketika isu tentang tenaga kerja asing yang 10 juta dan sebagainya, publik menunggu bagaimana penjelasan seorang Hanif Dakhiri. Akhirnya data itu penting. Dia mengeluarkan data terus tanpa berpolemik dan akhirnya mengatakan bahwa ini yang masuk 10 juta itu bukan tenaga kerja asing tetapi target pariwisata. Nah, ini yang membuat presiden tertarik juga. Menteri itu butuh menjawab tidak dengan atraktif, tidak dengan polemik, tetapi justru menjawab dengan data. Karena saya pernah bilang di 1 tahun Jokowi bahwa pemerintahan kapanpun termasuk di Jokowi ini ada problem 3 hal. Satu soal validasi data. Kita tuh ngawur soal data. Yang kedua reformasi birokrasi. Sehebat apapun menterinya, tetapi eselon 3-nya, eselon 2-nya, eselon 1-nya masih ngawur, tidak menyentuh nawacita. Coba dicek. Hampir semua beberapa poin di kementerian soal kenawacita itu sekitar 20-30%. Makanya ini yang harus dilihat ke bawah. Birokrasi kita adalah birokrasi copy paste. Tidak inovasi, tidak inovatif, tidak punya inovatif yang bagus, dan juga tidak punya prioritas. Nah, yang ketiga yang penting adalah komunikasi. Nah, presiden butuh menteri yang bisa mengkomunikasikan seluruh gagasannya itu tanpa terus di briefing lagi, ditegaskan lagi. Sri Mulyani ini adalah soal bagaimana tax amnesty nanti ke bawah-bawah itu betul-betul dipahami, terutama di kalangan eselon 3. Jadi jangan sampai ada orang yang sudah baik-baik ingin menggunakan institusi tax amnesty, tapi tiba-tiba yang di bawah masih terkejut. Loh, kok ini orang jadi bebas? Seharusnya dia didenda 20-30%. Nah, inilah sebenarnya telah dilakukan oleh kementerian kami. Saya terima kasih jatah kami tidak dikurangi, tapi seharusnya bersyukur, pingin juga jatahnya ditambah lah. Ini Kiai berbahaya kalau menurut saya. Sudah muda, ganteng, pintar ngaji, pintar nganalisa, pintar ngomong. Kita tanya, istrinya berapa? Saya kebetulan NU yang konvensional. Istrinya tetap satu dan tepat waktu. Tentang Menteri Desa, apakah selama ini juga di belakang-belakang sering terdengar bahwa ada rebutan dana desa antar partai politik? Apakah ini juga termasuk alasan pergantian Pak Marwan? Ketika Harlah dapat ke-18, Ketua Umum Pak Muhaimin Iskandar mengumpulkan kami semuanya, mengevaluasi yang eksekutif, legislatif, semuanya dievaluasi. Nah, termasuk bagaimana sesungguhnya dana desa ini adalah sangat seksi dan jadi rebutan tentu gitu. Makanya dari awal kita meminta Pak Marwan untuk lebih bekerja keras, untuk mengakomodir seluruh kepentingan bangsa, bukan hanya kepentingan PKB. Dan sekali lagi itu soal data, itu yang penting, itu soal data. Nah, soal kami terkejut juga ketika kok malah Pak Marwan yang tidak ada. Tapi ketika kenapa itu pilihannya Pak Eko? Pak Eko adalah mantan deputi rumah transisi. Pak Eko adalah orang yang punya basis profesi seperti itu. Pilihan Jokowi adalah pilihan seperti Jokowi milih Sri Mulyani. Dan satu hal lagi itu, Jokowi selalu ingin memilih menteri yang ini pasti menguasai bidang ini, dia asik dan lain sebagainya. Soal komunikasi itu jadi penting. Mantan deputi rumah transisi, berarti nggak benar juga dong tadi bilang ini kekuasaan tunggal pada Bapak Presiden. Ternyata koridor Rini Sumarno masih dipakai oleh Bapak Presiden. Ya bisa saja muncul spekulasi seperti itu ya, tapi paling tidak begini, kalaupun misalnya Bu Rini dianggap sebagai salah satu orang kuat yang ada di sekitarnya Pak Jokowi, paling tidak Bu Rini tidak membawakan dirinya sebagai orang kuat gitu, tidak terlalu menonjol-nonjolkan dirinya. Sehingga bahasanya Pak Kiai ganteng, muda, pintar, istri satu tepat waktu tadi itu, ini tidak kemajon begitu. Jadi tidak kemajon. Jadi dan tidak pernah mengaku membriefing presiden gitu tidak pernah mengaku membriefing presiden dan ketika misalnya dilarang-larang DPR juga tidak mengkonfrontasi DPR. Kalau menteri yang lain barangkali konfrontasi. Ya, jadi istilahnya terima saja situasi dan kondisi, yang penting tetap kerja di belakang. Baik, Pak Saleh. Ada faktor-faktor tadi itu. Berarti kalau selama ini sebelum dipanggil ke istana, Bapak pernah nggak merasa bahwa ini gonjang-ganjing reshuffle saya kena nih? Pernah nggak merasa seperti itu? Enggak. Ya, saya kan selalu menganggap bahwa di dalam kabinet itu ya saya istilahkan sebagai satu tim sepak bola yang tentu kami adalah para pemain yang ditunjuk oleh pelatih
Anda main di sini, misalnya striker, di libero, di gelandang, ya udah kita main aja. Urusan ganti mengganti urusan pelatih. Urusan pelatih. Nggak pernah terpikirkan untuk siapa. Ya pelatih kan melihat, wah ini mainnya kalau kurang apa, ini harus digeser ke sini. Urusan pelatih. Jadi kita nggak perlu ikut campur urusannya pelatih. Ini waktu tinggal 5 menit, mau Tapi yang paling utama Pak Saleh mau diganti bagaimana? dengan yang lebih tua juga nggak apa-apa gitu ya. Karena waktu permainan tinggal 5 menit gitu. Ya buat saya adalah bagaimana kita bisa saya sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa adalah bagaimana kita tahu bahwa dalam situasi ekonomi global yang belum begitu menentu, ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita dan dengan sendirinya akan mempengaruhi pertumbuhan industri itu sendiri. Dan perlu saya sampaikan bahwa sumbangan daripada PDB industri manufaktur itu paling terbesar sekitar 19-20%. Nah, inilah yang harus kita kejar terus dan juga ini menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar. Dan sumbangan pajak-pajak ini yang terbesar dari situ. Apakah itu terkomunikasi dengan baik ke Bapak Presiden seperti kata Kang Maman tadi? Ya tentu pasti kan selalu ada di dalam rapat-rapat kabinet maupun dalam rapat terbatas dan juga kan bisa dilihat di dalam tahun 2015 itu pertumbuhan industri manufaktur itu masih ada tetap di atas pertumbuhan ekonomi yaitu 5,26%. Sementara pertumbuhan ekonomi kan sekitar 4,79% dan target 2016 ini adalah pertumbuhan industri itu adalah 5,7% di atas target pertumbuhan ekonomi. Dan itu harus kita kerja keras. Semata-mata bukan soal prestasi Pak ya, tapi soal akomodasi kalau begitu ya. Bang Sukur berpengalaman 10 tahun menjadi oposisi. Nah sekarang dengan masuknya menjadi 7 partai pendukung, ada 386 kursi artinya 69%. Bagaimana menjaga hubungan antara eksekutif legislatif nantinya ke depan? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa presiden adalah presiden. Di mana tanggung jawab kepala negara yang diatur di Undang-Undang Dasar kita untuk memilih menteri, itu adalah tugas presiden, prerogatif presiden. Bagi kita, kontrak kita dengan Pak Jokowi pada saat kita usung menjadi presiden adalah kontrak bagaimana membangun bangsa ini dengan ideologi yang kita sepakati. Ideologi yang kita sepakati itu adalah Pancasila. Nah, target untuk dicapai oleh bangsa ini adalah Trisakti, kemandirian. Nah, itu target kita. Nah, bagaimana untuk mencapai ini? Itulah diimplementasikan. Trisakti itu diimplementasikan oleh Pak Jokowi menjadi nawacita. Nah, untuk meraih nawacita ini, seperti yang dikatakan Pak Saleh Hussein tadi, tentu Pak Jokowi sebagai pelatih harus memilih pemain-pemainnya. Nah, pemilih tidak boleh campur tangan terhadap pelatih karena bisa rusak timnya. Nah, posisi kami seperti itu. Nah, yang memilih pemain-pemain ini adalah pelatih. Nah, kalau kita lihat sekarang, kalau tadi pimpinan sidang mengatakan ini order Pak Jokowi atau orde Pak Jokowi, bagi kami, bagi saya secara pribadi, ngelihat ini adalah kebutuhan daripada presiden. Kebutuhan daripada presiden untuk mewujudkan semua janji-janjinya kepada rakyat. Kebutuhannya. Nah, bagaimana analisa kita mulai dari tadi? Apakah analisa percepatan? Apakah analisa akomodatif? Nah, tentu hanya Pak Jokowi yang tahu itu. Yang saya tidak setuju pada malam hari ini diskusi kita adalah bahwa menteri yang masuk itu jauh lebih baik daripada menteri yang diganti. Tidak setuju? Saya tidak setuju dengan itu. Bahwa menteri yang masuk adalah jauh lebih baik daripada menteri yang diganti. Bagi saya tidak setuju bahwa yang pengganti itu lebih baik. Memang ada jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Nah, itu saya tidak setuju. Yang saya setujui adalah bahwa menteri yang masuk atau tukar posisi itu adalah kebutuhan daripada Pak Jokowi untuk lebih memantapkan pemerintahan. Atau lebih beruntung daripada yang diganti. Jadi bukan berarti yang tergantikan itu bahwa lebih tidak mampu. Bahwa tidak yang digantikan itu tidak mampu, bahwa yang digantikan itu tidak kapabel. Nah, itu kan tidak bagus. Itu menjadi judge. Secara psikologis kan itu tidak bagus. Itu problemnya dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan yang berikutnya, seperti dikatakan oleh Pak Yose, tidak ada upaya untuk menyatakan secara terbuka
key performance indicator, indikator kinerja utama ya, dari masing-masing kementerian. Dan tidak ada rapot yang dibuka. Kalau Jangankan Nawacita Trisakti itu nggak bisa dijadiin sebagai KPI? bisa, Bukan visi. ya bisa. Kalau KPI, Turunannya, tapi harus punya turunannya lagi. bisa, turunannya bisa, tapi harus diturunkan lagi secara lebih detail sesuai dengan kementerian masing-masing. Tapi begini, ketika kita bicara indikator, indikatornya itu juga harus disepakati, harus jelas. Kalau tidak, kita juga gelap, meraba dalam gelap. Tapi lebih daripada itu, kalaupun ada indikatornya, tapi tidak dibuka kepada publik, ya tidak dibuka kepada menterinya, ya akhirnya yang terjadi kan tebak-tebak buah manggis. Mungkin tidak kepada publik, tapi kepada menteri barangkali Seperti yang dibuka. kita diskusikan tadi, ini juga saya perlu clear bahwa seolah-olah PDI Perjuangan punya masalah dengan Menteri BUMN. Nah ini kan masalah kinerja. Nah saya sudah sampaikan tadi, setiap tahun APBN minta PMN terus. Nah sementara kita lihat sekarang perkembangan BUMN kan tidak membaik, malah semakin kecil kontribusinya terhadap APBN, malah menggerogoti APBN. Nah itu yang tadi disampaikan oleh Pak Godari. Tentu kan harus ada indikator-indikator. Makanya saya katakan tadi, saya sangat tidak setuju bahwa pandangan di masyarakat menteri yang diganti itu tidak kapabel atau jauh lebih baik menteri yang mengganti. Tentu ini kesepakatan saya adalah bahwa siapapun yang dilantik oleh Pak Presiden kemarin dan yang digantikan itu adalah kebutuhan Pak Presiden untuk melihat ke depan. Lebih kepada perbedaan tipe saja. Pada permainan di awal membutuhkan penyerang, sekarang membutuhkan bertahan. Atau sebaliknya. Karena sudah unggul 2 gol gitu ya. Sudah unggul. Jadi perlu diganti dengan pemain yang berbeda tipenya. Kalau kita masuk analogi sepak bola, jangan-jangan sebetulnya Pak Saleh sebagai di pertahanan, tapi karena sekarang butuh penyerang, maka kemudian harus diganti seorang pertahanan. Apakah bisa seperti itu dalam des ekonomi itu? Ya, saya seperti yang tadi kita katakan bahwa indikatornya sendiri memang nggak jelas kan. Tetapi Pak Saleh juga sudah membawa pertumbuhan industri di atas dari pertumbuhan rata-rata PDB kita. Nah mungkin memang sekarang yang tapi memang kalau saya boleh bilang Pak ya, nggak jelas juga sih. Fungsi dari Kementerian Perindustrian itu seperti apa harusnya ya. Karena kalau menurut saya ataupun menurut banyak para ekonom lain ya, Kementerian Perindustrian harusnya lebih banyak untuk capacity building. Ya. Tetapi ternyata Kementerian Perindustrian juga masih mengurusi kebijakan-kebijakan yang sifatnya perizinan. Undang-undangnya sendiri bagaimana? Apa yang dikatakan undang-undangnya? Harusnya mungkin sebagai capacity building Pak ya, lebih banyak saya potong dikit. Kalau memang setelah itu kita kan udah mereformasi meregulasi beberapa aturan-aturan yang untuk perizinan sama sekali di Kementerian Perindustrian udah nggak ada. Kita seluruh serahkannya ke PTSP di satu pintu di BKPM. Dan adalah kementerian yang paling pertama ketika pas PTSP ini dilaksanakan itu saya langsung nyerahin seluruh delegasi seluruh perizinan-perizinan ke sana. Dengan banyaknya yang sudah dibuka Pak Saleh, sebenarnya menteri baru ini tinggal jalan aja lurus berarti ya? Ya tentu, saya pasti sangat yakin bahwa Pak Erlangga ini kan sahabat saya juga ketika di parlemen. Dan juga kebetulan beliau juga selama ini kan bergelut di komisi yang membidangi masalah ekonomi dan industri. Di samping itu juga beliau adalah salah satu pelaku industri dan saya sangat berharap yakin untuk bisa seluruh janji-janji presiden, lalu anggaplah di Jokowi ini ada nawacita, itunya harus dijadikan undang-undang, diketok, sehingga nanti itu di breakdown, masuk ke RPJM, dan itu bisa ditagih di janji dan sebagainya. Ini nggak jelas, nawacita, tapi tiba-tiba di RPJMN dan sebagainya, itu hanya berapa kritik loh, nanti di reshuffle besok mendadak PKB, atau nambah saya. Makanya saya sepakat dengan Pak Maman, makanya kami selalu saat ini kami berjuang itu yang disebut dengan pola pembangunan nasional semesta bencana. Itu nah, artinya jadi sehingga ini kan ibarat kapal ya di tengah lautan. Jangan ganti presiden ganti arah. Ganti presiden. Jadi kita mau satu arah saja. Jadi teknik cara membawa kapalnya. Jadi harus ada pola pembangunan nasional sementara berencana. Itu yang mau kita perjuangkan. Kalau sistemnya belum jalan, berarti apakah pergantian menteri seperti ini di pos yang begitu banyak akan membawa kapal berjalan lebih cepat dan lurus? Bukan, yang dimaksud tadi oleh Mas Maman adalah bahwa arah pola pembangunan nasional ini itu harus dalam satu titik tujuan, gitu loh. Jadi tidak bisa berubah-ubah setiap saat, apalagi setiap berubah dulu kan? Ya. Itu loh. Nah, itu yang kita perjuangkan sekarang ini. Bagaimana membangun bangsa ini 20 tahun, 50 tahun ke depan.
Jadi siapapun presidennya, titiknya itu, indikatornya itu. Tergantung teknik membawanya seperti apa. Sebenarnya udah ada kan itu yang namanya RPJMN, RPJP Bukan, karena dan lain-lain. Ganti presiden. Ganti lagi itu problemnya. Sekarang orang sudah lupa RPJP-nya memang itu. yang sudah ditetapkan 2005. Makanya kita lagi berjuang itu sekarang. Baik. Dan itu bisa dijadikan sebagai KPI nantinya. Ya kita berharap seperti itu. Oke. Maka itulah alat ukur keberhasilan presiden. Baik. Sampai sejauh mana mencapai target-target yang ditetapkan rencana pembangunan nasional semestara berencana tersebut. Nah, itu menjadi indikator daripada seluruh kabinet. Baik. Bagian Cepopong. Boleh. Cepopong mau jawab. Ya, mau jawab. Apa itu yang Cepopong maksud? Eta yang namanya Jokowi, brilian. Karena sudah digabung. Karena sudah dikasih Dengerin dulu. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Pan belum selesai. Iya, bentar. Bener. Brilian. Karena apa? Persis timingnya itu. Orang supaya lupa kepada ISIS. Orang supaya lupa kepada Gavatar. Iya. Orang supaya lupa kepada harga daging. Ayo kita